selamat datang di Podcast Mida. Kali ini tamu kita spesial banget loh guys, karena kali ini narasumber kita yaitu bestie aku sendiri. Ini dia, Uma. Halo Uma, say hi. Halo. Nah guys, kali ini tuh kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut gue tuh daging banget, agak relate gitu sama kalian. Karena kita bakal membahas tentang finding love after trauma, dari pelarian menuju ketulusan. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang berat, gue mau nanya sama lo. Oke. Menurut lo tuh cinta tuh apa? Cinta. Iya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya spesifik apapun itu pasti beda-beda ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, cinta itu ya samaan perasaan antara dua seseorang, dua pasangan itu yang emang perasaannya itu tanpa alasan apapun atau tanpa memandang apapun itu. Iya. Jadi kayak ya udah, kalau ditanya kamu cinta sama aku apa sih? Ya nggak tahu gitu loh. Karena ya ketulusan aja. Iya, jadi menurut lo tuh cinta itu perasaan yang sama antara dua orang gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita mundur ke belakang nih, gue tahu kan ya kisah lu tuh gimana. Boleh nggak sih cerita sedikit aja? Lu tuh dulu pernah ngalamin trauma kayak gimana? Mungkin traumanya gini ya, karena gue itu pacaran yang emang bener-bener secara langsung itu sama dia gitu loh. Terus first impressionnya juga gitu, karena dulu kan kalau pacaran tuh paling di sosmed, yang kayak gitu-gitu. Makanya mau putus beberapa kali pun sama yang di sosmed ya nggak terlalu menonjol ya, kayak nggak terlalu galau lah, rasanya tuh be aja gitu. Karena pacarannya cuma sekedar chatan gitu Iya, ya? kayak gitu. Tapi yang kali ini tuh kenapa bikin trauma? Karena itu tuh secara langsung gitu. Iya. First impression aku semuanya dalam hal apapun itu sama dia. Sering ketemu. Sering main, kayak gitu kan. Dan permasalahannya tuh ya mungkin dari feedback sih. Nah, pas kejadian itu terjadi, apa sih yang lu rasain gitu? Lu langsung mati rasa? Atau ada rasa pengen balas dendam? Oke, kalau mati rasa itu mungkin ada. Ya, mati rasa karena kecewa kan. Kayak gak mau terulang lagi dan takut ya, itu lebih ke takut terulang lagi. Kalau misalkan untuk balas dendam gak ada. Karena ya buat apa gitu kan. Kecuali kalau emang akunya tuh punya, bentar, gue apa aku nih gak suka konsisten. Gue aja. Karena emang guanya tuh gak punya sikap yang sama juga ya sama hal yang kayak gitu. Tapi mungkin jahatnya gue tuh ya gue mati rasa, tapi gue tetap pacaran sama orang dengan tanpa rasa apapun gitu. Ngerti nggak? Tapi pas lu ada di fase suka mainin cowok, lu tuh ngerasa puas dengan hal itu atau biasa aja? Biasa aja. Kayak ya udah, ya emang kayak nggak ada rasa gitu loh, kayak ya udah biasa aja. Mau dia nangis, mau dia gimana pun tuh gue biasa aja, kayak ya udah gitu loh. Kan kalau misalnya percintaan mah kita punya rasa empati ya. Kalau ngeliat cowok nangis gitu kayak, ih kasihan, ini mah gak ada. Sama saling ada, nggak tahu atau apa. Nah terus kan yang gue tahu setelah lu mainin cowok gitu ya, lu tuh nemuin cowok yang bener-bener tulus sama lu. Nah itu perjalanannya tuh gimana? Kalau untuk sekarang kenapa gue bisa apa namanya, bisa nemuin itu tanpa disengaja. Jadi emang awalnya tuh gue tetap sama dengan niat kayak ya udahlah, terima aja, terima gitu loh. Nah gak tau kenapa pas gue iseng nerima dia tuh, hatiku tuh kayak ngerasa kok beda ya gitu loh. Jadi sebenarnya bukan gimana tubuh dan pikiran gue, tapi gimana hati gue. Jadi mungkin di situ hati gue udah nggak kayak yang dulu lagi gitu loh, yang nggak mati rasa lagi. Cuman di situ tumbuhnya kayak kok gak tau kenapa nih sama yang ini kok rasanya beda ya. Nah akhirnya gue sama si yang nemuin kali ini tuh ngerasa cinta yang gue pernah punya di yang sebelum trauma itu timbul lagi di orang ini gitu loh.
gitu. Jadi yang Hebat banget ya tuh cowok. Iya, sumpah itu hoki banget sih. Karena ya bisa gitu loh. Karena udah banyak cowok-cowok yang sebelumnya tuh ya istilahnya disakitin ya sama gue. Ya walaupun gue ngerasa gue juga gak ngerasa nyakitin karena emang ya nggak tahu, ilfil aja, terus kayak nggak punya rasa aja. Tapi lu sempet mikir gak takut kecewa lagi sama orang ini, takut dia kayak baik di awal doang gitu? Pernah ada pikiran kayak gitu gak? Dan gimana cara lu ngelawan pikiran lu gitu? Oke, banyak sih berpikiran kayak itu, kayak kadang masih ada keraguan lah dia di gue, kayak nih cowok nih terus kayak gitu kan, nih cowok nih bakal kayak yang dulu gak ya gitu, karena kan itu trauma itu tuh tetap menghantui ya, walaupun segimanapun dilupain terus ada obatnya, itu menurut gue tetap bakal berbekas gitu kan si trauma itu tuh. Tapi nggak tahu kenapa setiap gue overthinking tuh sikap yang gue takutin itu dia tuh malah langsung kayak nggak tahu kenapa ngerti sendiri gitu loh. Gue lagi overthinking kayak gitu, tanpa dia tahu dia malah kayak bersikap yang bikin gue nggak overthinking, ngerti nggak? Oh, Gitu, jadi pas banget aja gitu. Pokoknya bisa meramal mungkin. ya Berarti kan sekarang hubungan kalian tuh udah baik-baik aja ya, dan sehat gitu, udah hubungannya sehat. Menurut lu, seberapa besar peran pacar lu ini ngebantu proses trauma dari masa lalu lu itu? jadi guanya tuh bukan tipe orang yang kayak trauma itu ditimbulin secara fisik, ngerti gak sih? Kayak nggak orang-orang kayak depresi banget. Cuman dia modal gimana ya? Modal gue cerita dan dia ngasih saran, ngasih masukan. Gitu doang sih. Kan dulu tuh trauma tuh karena gak ada feedback ya. Karena sikapnya. Nah, yang sekarang gue dapet tuh ada feedback dan sikapnya tuh yang harusnya gue dapet dulu. Nah, gue dapet sekarang gitu sih. Itu sih yang terobatinya. Nah, setelah sekarang ada di hubungan yang sehat, gimana cara lu berdamai dengan masa lalu lu? Nah, setelah sekarang lu ada di fase hubungan yang sehat dan bahagia ya, lu pernah merasa bersalah gak sama perlakuan lu di masa lalu yang mainin perasaan cowok-cowok gitu? Ada. Merasa-rasanya kayak ya kasihan ya, gue merasa bersalah. Tapi gak sepenuhnya gue merasa kalau itu salah gue. Karena ya namanya orang trauma, ya kan. Tapi emang mungkin salahnya gue malah langsung mengorbankan beberapa orang. Harusnya gue tutup bener-bener kayak gak nerima. Iya. Gitu kan harusnya. Itu sebenarnya sih orang-orang mungkin kesel ya sama gue dan mungkin red flag nih ke gue. Tapi gue juga mikir kok. Gue mikir dan emang itu salah. Tapi gimana lagi, udah tuh. Keren banget ya guys cerita kisah cintanya. Thank you Ma. Thank you Ma udah mau berbagi ceritanya di podcast Mida gitu ya. Dan buat kalian yang nonton, sampai jumpa di podcast Mida selanjutnya ya. Bye bye.